Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan selain jumpa lagi di channel Jagat Lub itu semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Mbah Baidowi terkait dengan perkembangan isu polemik nasab saat ini, baik dari yang pro dan kontra. Tesis Kiai Haji Matutin Usman Al-Bantani, Mbah Baidowi atas pengalamannya pernah dipersekusi oleh para muhibin dalam hal ini, membuat sebuah lembaga kemasyarakatan sosial, ya, lembaga sosial masyarakat, siap sebagai bemper membantu manakala ada pejuang nasab Duriah Rasulullah SAW dipersekusi ataupun diperlakukan tidak baik, baik oleh oknum habaib maupun oleh para muhibin. Dalam hal ini Mbah Baidowi siap membantu, bahkan siap pasang badan untuk bagaimana memberikan efek jerah. Karena pengalaman Mbah Baidowi kala dipersekusi memang tidak mengenakan hati dan sempat viral. Dan itu pun dikelabui oleh Mbah Baidowi lah. Untuk jelasnya, mari kita simak bersama penuturan Mbah Baidowi lewat video ini, agar semua untuk menjadikan pencerahan buat kita semua. Sekali lagi lah mohon maaf NKRI agama Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sama wong desa. Ini judulnya ngeri-ngeri sedap ya. Habib itu bukan keturunan Nabi. Kamu percaya nggak? Habib itu bukan keturunan Nabi. Jadi yang ngaku-ngaku Habib harusnya malu. Dan mengaku turunan Nabi itu harusnya malu. Kalau nggak malu ya mukanya tutup aja sama kantong kresek ya, tas kresek, muka tembok, ya kan. Dari mana Habib itu keturunan Nabi? Belum ada kamusnya Habib keturunan Nabi. Nah, dari mana Habib itu punya nasab? Enggak punya nasab. Apa Habib punya nasab? Enggak punya. Lah Habib itu apa? Habib itu geduk apa-apa. Jadi orang-orang itu lucu. Apalagi Habib yang dulu ngaku turunan Nabi, ngaku di darahnya mengalir darah Rasulullah, sekarang ngomongnya sudah ngelantur, ya kan? Katanya adalah warisan, Habib adalah warisan dari Hong Kong. Yang dijuluki Habib aja nggak punya warisan kok. Nggak punya warisan. Yang dijuluki Habib sendiri itu nggak punya warisan. Kok ngaku-ngaku, kok bangga banget. Nasab Habib dikatakan putus, jengkel. Dulunya ngomong-ngomong sendiri, saya adalah keturunan Rasulullah, mengalir darah Rasulullah, macam-macam. Bisa kualat ini itu. Habib, Habib. Kata negara laut nyimak. Lucu enggak itu? Pengikutnya, muhibinnya, yang YouTuber yang apa kepanasan. Ayo suarakan terus. Habib nasabnya putus, ya kan? Karena Habib memang tidak punya nasab. Pasti kamu panas kan? Habib nasabnya dari mana? Dari Hong Kong, dari Australia. Dari mana? Dari langit. Langit yang mana?
Habib itu nggak punya nasab, nggak ada nasabnya. Nyimak Gus, kamu ketawa apa enggak dengan orang-orang yang mengaku Habib? Mengaku nyambung nasabnya ke Rasulullah. Ayo, Gus ini Rumel, saya ditanggapi sekali-sekali. Mbah Do itu ngawur kalau Habib nasabnya putus, bukan Kiai Imaduddin aja. Kapan lagi bisa kuliah sehemat ini di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mardika Aja. Kalau tahu bahasa, ya pasti paham lah. Wong orang-orang lucu, ya kan? Habib itu kan titel. Orang menghargai seseorang. Makanya dipanggil Habib. Habib maknanya apa? Tuan apa-apa. Dihormati karena sesuatu. Karena ilmu bisa, manusia itu dihormati karena ilmu bisa, karena harta bisa, karena kebaikannya bisa, ya kan? Lah siapa yang turunan Habib? Enggak ada. Habib pun besok masih dihisap. Kamu ngaku-ngaku Habib itu standarnya apa? Habib nasabnya nyambung ke Rasulullah itu standarnya apa? Speknya apa? Bukti identiknya mana? Ya kan? Nggak ada. Nggak ada bro. Karena Habib titel itu nggak punya nasab. Dan orang yang menjuluki dirinya Habib itu sudah melanggar aturan. Karena Habib itu bukan julukan dari pribadi, dari seseorang menghargai. Dan penghargaan itu dipertimbangkan oleh berbagai aturan. Dan apabila titel itu, pangkat itu disalahgunakan, juga menyalahi aturan. Jadi Habib memang tidak punya nasab, karena Habib itu titel, bukan manusia. Jadi kalau dia ngomong putus jangan marah dong, belajar dulu ya. Tenang aja bro, santai aja. Bledek Yuteres siap mengawal rekan-rekan Laskar Sabilillah dan pejuang nasab. Siap. Untuk menghadapi oknum-oknum pembeloan sejarah dan pembeloan hak-hak yang dimiliki rakyat Indonesia. Nasab itu adalah hak rakyat Indonesia karena ada di negara Indonesia. Ya. Ini buat teman-teman yang punya organisasi. Kalau mau membuat acara, seumpama deklarasi atau apa, organisasinya digunakan dong. Organisasi itu izin ke Menkumham. Setelah turun SK-nya dari Menkumham, aturannya membuat sistem domisili desa. Dari desa, menempatnya kantornya ormas itu atau organisasi itu. Kemudian pemberitahuan ke Kesbangpol. Diterima atau tidak, apa alasannya Kesbangpol? Kan gitu. Nah, kemudian pemberitahuan ke TNI, Polri dan Kejaksaan. Karena apa aturan itu digunakan?
ini rekan-rekan juga kadang-kadang dari organisasi di Indonesia tidak bekerjasama dengan aparatur negara. Seumpama seperti kemarin di Pekalongan, mengadakan deklarasi. Harusnya SK sudah turun dan kemudian pemberitahuan ke Kasbanpol, kemudian ke TNI Polri, apabila ada deklarasi maka melibatkan TNI Polri. Jadi kita pemberitahuan mengawal aturan agar TNI Polri bertindak dan menjaga deklarasi atau pengajian bentuk apapun atau bentuk kegiatan apapun. Jadi harus pengetahuan TNI Polri. Kita ikut mengamankan, tapi di bawah bersama TNI Polri gitu. Jangan asal-asalan. Nah, kemudian setiap wilayah itu harus diberikan izin dan pemberitahuan semua organisasi, Kasbanpol, TNI Polri dan Kejaksaan sampai tingkat pusat. Akhirnya apa? Di mana organisasi kita berdiri itu diketahui oleh aparatur negara dan bisa bekerja sama dengan aparatur negara, karena tujuannya kita mengontrol aturan negara, karena keamanan menaungi masyarakat itu tugasnya TNI Polri. Jadi kita libatkan TNI Polri gitu, bro. Jangan asal-asalan. Jadi kalau ada apa-apa, seumpamanya orang berakusi atau mau menggagalkan pengajian atau apapun, itu sudah tanggung jawab TNI Polri langsung seketika itu. Maka itu pelanggaran hukum. Gitu, bro, ya. Saya siap mengawal, saya sudah mengawal secara diam-diam, baik di Pekalongan maupun dimanapun. Intinya kita nggak usah takut. Karena apa? Sekarang dia itu berbelit-belit kan, ngocehnya berbelit-belit dengan alasan apapun. Alasan katanya warisan dari Hongkong. Buktikan dong warisannya. Warisan itu ada silsilah. Warisan itu pakai silsilah. Warisan keturunan 4 sudah ada aturan, keturunan 1 ada aturan, keturunan 2 ada aturan, keturunan 3 aturan, keturunan 4 ada aturan, baik di bidang tanah maupun silsilah. Jadi semua ada aturan hukum dalam negara. Dan Anda jangan sok-sokan dalam organisasi kemudian menyalah-nyalahkan kelompok Kiai Imaduddin yang menyuarakan tentang pembeloan sejarah dan nasab. Karena kelompok Kiai Imaduddin memperjuangkan keadilan yang ada di Pancasila, sila-sila yang ada di Pancasila. Kalau Anda nggak terima, apa dasarnya nggak terima? Justru Anda orang yang membuat hoax, membuat cerita-cerita yang tidak jelas. Dan izin Kemenkumham itu bisa dicek lewat Google. Seumpama Gus Arya punya server NKRI, coba dicek dong di Google. Pakai Google. Di Menkumhamnya ada. Laskar apa ada apa enggak, GRIP ada apa enggak, dan lain sebagainya ada apa enggak. Kita jangan dibodohi oleh kelompok-kelompokan yang tidak jelas. Karena apa? Justru itu memperkeruh keamanan negara. Kalau saya membuat organisasi, ya, itu jelas, bro. Gitu. Jadi saya tetap koordinasi dengan aparatur negara. Jadi tidak main kelompok-kelompokan, grup-grupan. Gitu. Karena semua itu dilindungi aturan. Itu, ya kan? Jadi kalau masalah nasab dan pembeloan sejarah itu gampang. Kita tonton aja, mau lari kemana dia, ya kan? Akan lari kemana dirimu? Ketawain aja, ya kan? Tujuan ormas organisasi masyarakat punya legalitas hukum, mengawal ikut terlibat, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, ikut menjaga keamanan bangsa dan negara bersama TNI Polri. Iya, itu, bro.
Jadi nggak asal harus dibuatkan kartu anggota, ya kan? Dan lain sebagainya, surat dinasnya. Jadi bisa mengawal apa saja. Tujuan kita kemana? Untuk membantu pewilayah dari desa itu, dari pengondisian proyeknya, apanya, pajak negara dan lain sebagainya itu bisa. Tapi kita tidak bergerak hanya semata-mata untuk arogansi, tapi mengontrol gitu. Bagaimana kita menjembatani masyarakat? Walaupun satu provinsi kita hanya punya orang 16 malah. Untuk desa ranting itu 4, ketua bendahara pengawas, kecamatan 4, kabupaten 4, provinsi 4. Itu kita sudah bisa mengawal tingkat provinsi. Kerjasama. Kemudian pengembangan organisasi itu bagaimana? Kita buat kegiatan sosial pengobatan. Bagaimana kita membuat kajian pengobatan agar bisa menolong masyarakat dalam bidang bentuk sosialnya dan bidang lainnya. Kita bagaimana bergaul dengan rakyat dan masyarakat. Jadi oke lah, itu organisasi. Kita berbicara masalah pejuang nasab. Buat pejuang nasab, jangan pernah takut. Terus perjuangkan masalah nasab dan suarakan masalah nasab dan pembeloan sejarah. Karena ini kepentingan bangsa. Seumpama dari PBNU seperti Kiai Fakhrul Razi, Romli, Wafi, terus kemudian siapa? Gus Zaini, Rumen, silahkan. Mau bersuara apa silahkan. Dasar Anda bersuara walaupun kata-kata Anda benar, nah, alasannya apa? Kan gitu, ada alasan. Gitu. Dan ada aturan forum dan ada aturan penyampaian suara. Berdasarkan apa? Kan gitu. Kemudian jangan sok menjadi pejabat, jangan sok pintar, jangan sok punya titel tinggi, jangan. Apakah anak SMA bisa mengalahkan S3? Bisa. Kalau memang dia pakar kajian, seumpama punya penemuan, pengobatan yang bisa mengobati gula, jantung, dan lain sebagainya. Kemudian sistem pendataan jelas seperti medis. Kemudian yang sembuh berapa, ada kegagalan enggak dalam segi pengobatan. Walaupun itu hanya tamatan SD, kalau memang betul-betul ilmunya akhirnya kerjasama dengan kesehatan, diuji coba di laboratorium sebagai bahan penemuan yang dipatenkan, maka anak SD itu bisa dapat gelar otodidak profesor. Gitu. Jadi jangan sok-sokan ya, jangan sok ngomong ilmiah, ini tesis tidak ilmiah, ini itu kayak Wafi dan lain sebagainya. Itu kan anak-anak lucu. Dia itu sekolah apa enggak, tahu tentang pengetahuan apa enggak, dan lain sebagainya. Ngomong tesis disalahkan, ya kan? Katanya kajiannya Kiai Imaduddin tidak ilmiah dasarnya apa? Harus pakar nasab, belajar nasab dari mana? Kalau menurut Kiai Fakhrul Razi dari PBNU, lucu kan? Itu bahasa-bahasa lucu itu. Bahasa bukan bahasanya orang berpengetahuan, bahasanya anak baru gede, ya kan? Jadi anak sekolah yang punya cita-cita. Ekonomi besok begini, ini begini. Terus berorganisasi, hanya hidup dalam organisasi, makan dalam organisasi, tapi tidak bisa membuat pengembangan organisasi agar menjadi jembatan rakyat. Ini nanti YouTube-nya share ya. Ayo suarakan teman-teman. Santai aja, suarakan. Apalagi Laskar Sabilillah, PWI, ada organisasinya ya.
Kalau sudah sampai Menkumham, kenapa takut? Wong kita menyuarakan, ini bangsa kita, ini kewajiban kita. Nah, buat laskar-laskar yang memperjuangkan sejarah dan nasab, kasih dong atau anggota, kasih dong surat dinas dari wilayah itu, agar mengontrol, agar kalau ada apa-apa, kemudian menggandeng TNI Polri, dan menggandeng instansi-instansi yang terkait. Gitu dong. Apa fungsi organisasi? Cuma mau apa merdeka-merdekaan gitu terus takbir-takbir kayak anak kecil aja. Orang tidak berpengalaman, ya kan? Ini wong desa yang otaknya tidak jelas. Tapi saya kira saya sudah menyindir banyak kalangan. Bahasa saya itu hanya bahasa sindiran dan masih menggunakan kode etik batasan-batasan. Karena apa? Dari awal saya menyuarakan tentang keradikalan, tentang ketidakcocokan keradikalan, tentang ketidakcocokan politik dalam segi ini yang merusak atau sistem pembunuhan karakter persatuan bangsa ini. Jadi kalau karakter bangsa, demokrasi dibunuh karakternya, kemudian hanya menyoroti seenaknya saja, saya tidak terima. Ini negara dan negara saya, apalagi sekarang izin saya sudah keluar, akan saya soroti dalam bidang hukum, dalam bidang apapun. Ya, tonton aja nanti. Kalau YouTube-nya Wong Deso itu luas, bisa membahas apa saja, membahas hukum, ekonomi, birokrasi, apa fungsi-fungsinya, bisa membahas bro. Mau ngaji nanti dulu. Wong Desa itu lucu. Wong Desa itu apa, hadir bukan dari gaya elit. Wong Desa hadir dari gaya gila dan tetap gila, ya kan? Kayak kenapa Indonesia dijajah 433 tahun? Ya tanya aja pada negara. Ustadz amplop pripun mbah? Iya 10 juta ke atas. Kalau nggak 10 juta nggak mau. Ya tapi sebetulnya nggak apa-apa kalau ilmunya seimbang, memberikan edukasi kepada masyarakat, membangkitkan jiwa keimanan tentang cinta pada bangsa itu, yaitu bentuk hubul waton minal iman, agar negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Itu nggak apa-apa ya. Yang bahaya kan cuma awal saling serang menyerang. Kalau PWI atau organisasi pembela nasab atau pembelaan sejarah itu tidak nyerang, sama sekali tidak nyerang, menyuarakan diperkusi santai, ya kan, tidak membalas memperkusi. Kita cuma penyampaian kenapa hingga detik ini kemarin masih ada pemerkusian seperti Said Qori, seperti siapa, Lampung siapa itu kenapa masih ada. Itu. Nah, ini tanggung jawab negara. Makanya kita membuat tim organisasi itu yang harus pembekalan dan pelatihan dan kita dampingi. Itu. Selama ini kan belum. Itu. Jadi saya tonton per wilayah itu surat tugasnya, kerjanya bagaimana, pendekatan dengan aparatur negara, TNI Polri, baik birokrasi secara luas, itu bagaimana tidak jelas. Maaf saja, itu kita sayangkan karena ini negara kita. Kenapa kita tidak belajar? Kenapa kita tidak menginfakkan jiwanya? Anda ingin jadi apa? Ingin jadi orang terkenal, ingin jadi dikira orang hebat, tapi bentuk kerjanya nggak ada, kan lucu. Gitu.
Jangan cuma besar pasukan. Kita itu sudah punya pasukan TNI dan Polri. Kita sudah punya yang ngurusi bangsa ini, yaitu birokrasi. Kita tinggal mengontrol. Dan kontrol itu dianjurkan oleh birokrasi, agar birokrasi itu dikontrol. Birokrasi itu butuh kontrol, meminta kepada rakyat Indonesia agar membentuk organisasi swadaya masyarakat, agar menjaga rakyat. Kita bau-membau menjaga bangsa ini. Kan gitu, bro. Kita bau-membau menjaga sejarah. Kita bau-membau menjaga nasab, silsilah, agar tidak dibelokkan, karena nasab dan silsilah itu adalah bentuk geografi sejarah yang membesarkan bangsa ini. Tidak boleh sok-sokan nasab, entah nasab Jawa, entah nasab Sunda, entah nasab Batak, entah nasab orang apapun, itu tidak boleh sok-sokan. Ini bangsa kita, berbeda-beda tapi tetap satu. Ayo kita perjuangkan. Dan itu panggilan kita. Bila kita tidak mau menjaga bangsa ini, berarti kita tidak diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW dan tidak akan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kau gadekan dengan berbagai cerita dan bentuk apapun bangsa ini. Bangsa ini adalah tempat berpijak kita menuju akhirat nanti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah minallah narzul ghufran. Hanya mengharap ampunan. Wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa ka tariqi ilal watan. Dunia ini adalah tempat menuju ke akhirat. Jadi jangan kau gadekan dengan otak-otakmu yang tidak waras. Hubbul watan minal iman, hubbul watan minal iman, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman.